Assalamualaikum semuanya. Pada video ini kita akan melanjutkan video ReZero Arc 5 sebelumnya, yaitu ReZero Arc 5 Chapter 5 part pertama. Pada dasarnya part 2 sekarang ini menceritakan mengenai apa yang terjadi pada Sanctuary pasca penghancuran total para kelinci raksasa dan kesan pertama mereka ketika memasuki kota gerbang air Pristella. Kalian siap? Inilah ReZero Arc 5 Chapter 5 part kedua. Berbeda dengan peringatan-peringatan yang Otto lakukan sebelumnya di dalam kereta kuda, pengisian perjanjiannya sendiri sangatlah mudah. Pernyataan Otto dan Emilia mengenai syarat-syarat masuk di dalam kertas tersebut ternyata benar. Mereka harus menandatangani kertas yang berisi perjanjian sebelum masuk ke dalam kota. Walaupun seolah terlihat sangat ketat bagi orang luar, perjanjiannya sendiri adalah perjanjian mengenai hal-hal yang tidak akan mungkin bisa dilanggar secara tidak sengaja, sehingga mereka tidak perlu terlalu fokus pada isi syarat-syarat pelanggaran tersebut. Kita hanya perlu membaca kertas, menandatangani kertas, dan mendapatkan persetujuan petugas di sana. Dan kita pun bisa masuk ke dalam kota Pristella. Para petugas tersebut agak panik ketika Emilia memperkenalkan dirinya. Namun sebelumnya, Anastasia juga memasuki kota tersebut melalui jalur masuk yang sama, sehingga mereka pun pasti menyadari kalau ada sesuatu. Subaru lalu mengatakan bahwa tentunya pasti ada kehebohan besar yang terjadi kalau seandainya dua kandidat Maharani Lugunika memasuki kota tersebut di saat yang hampir bersamaan. Emilia menduga kalau Joshua atau Mimi sudah pasti memperingati petugas, walaupun Subaru ragu kalau Mimi akan memikirkan sampai sejauh ini karena dia lucu. Dan alasan tidak masuk akal ini disetujui juga oleh Emilia. Beatrice satu-satunya yang tidak setuju akan hal ini menginjak kaki Subaru. Subaru kemudian menghabiskan waktunya menenangkan Beatrice sampai akhirnya Otto dan Garfield mengakhiri inspeksi yang para petugas lakukan kepada mereka dan bergabung bersama Subaru, Beatrice dan Emilia di dalam gerbang. Subaru kemudian bertanya kepada mereka berdua, kenapa mereka sangat lama dalam pengisian kertas perjanjian tersebut. Otto lalu mengatakan kepada Subaru kalau Garfield tidak pernah melatih kemampuan menulisnya sehingga para petugas hampir-hampir tidak bisa membaca tulisannya. Subaru tentu saja terkejut karena Garfield si kutu buku tidak bisa menulis. Namun hal ini langsung dibantah oleh Garfield yang tentu saja mengatakan kalau tulisannya tidak seindah tulisan-tulisan orang kebanyakan. Dengan kata lain, Garfield memiliki tulisan layaknya dokter ketika memberikan resep. Tampaknya petugas sendiri menawarkan kepada orang-orang yang tidak bisa menulis dan membaca untuk menuliskan kertas registrasi masuknya. Namun harga diri Garfield yang terlalu tinggi membuatnya menolak untuk ditolong saat mengisi kertas tersebut. Subaru kemudian menyuruh Garfield untuk melatih lagi kemampuan menulisnya karena seingatnya Garfield juga sering menulis surat ke neneknya Ryuzu di Sanctuary. Garfield kemudian menjawab kalau neneknya tersebut bisa membaca semua tulisannya sejelek apapun tulisannya. Dia bahkan bisa membaca tulisan Garfield yang menulis menggunakan tangan kiri. Subaru yang mendengarkan hal ini dari Garfield menerjemahkan pernyataan Garfield tersebut sebagai pernyataan yang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ingin memperbaiki tulisannya. Subaru hanya bisa melenguh panjang mendengar rasa bangga aneh Garfield akan hal ini. Mengenai Ryuzu Meyer dan para klonnya, mereka saat ini tidak ikut ke kediaman Roswell seperti Garfield dan Frederica. Saat ini mereka memiliki tugas tersendiri untuk mengawasi di berbagai lokasi yang berada di wilayah kekuasaan Roswell. Saat ini Garfield dan Emilia masih memiliki hak administrator untuk memerintah para klon-klon Ryuzu Meyer. Dan bahkan perintah-perintah tersebut bisa dieksekusi walaupun Emilia dan Garfield tidak berada di hadapan para klon Ryuzu Meyer tersebut. Klon Ryuzu Meyer original, yaitu nenek yang merawat Garfield, adalah perantara komunikasi antara Garfield dan Emilia dengan klon Ryuzu Meyer lainnya atas usulan Subaru. Pada awalnya Garfield tidak menyetujui hal ini, namun pada akhirnya dia menyetujui hal ini juga. Rencana awalnya Subaru memberikan pada klon Ryuzu Meyer yang masih belum memiliki input pengetahuan tersebut berbagai macam informasi penting untuk fungsi pengawasan.
Sesudah mereka siap, mereka akan dikirim ke berbagai tempat, perkotaan, dan pedesaan. Subaru sebenarnya agak merasa buruk atas hal ini karena pada dasarnya para klon Ryuzu tersebut digunakan sebagai mata-mata. Namun dia juga tidak ingin kalau para klon Ryuzu Meyer tersebut hanya berkumpul di set story tanpa melakukan apa-apa, tanpa tujuan ataupun peran sama sekali. Tampaknya rasa bersalah Subaru karena membuang mereka di kematian Subaru sebelumnya membuatnya berakhir dengan solusi ini. Emilia kemudian membuyarkan lamunan Subaru dan memberitahukannya kalau inspeksi barang bawaan telah selesai. Subaru yang telah tersadar dari renungan dan lamunannya kemudian tersenyum dan mendekati Patrache. Patrache yang tampaknya bisa melihat kalau Subaru gelisah mendekatkan tengkuknya ke arah Subaru. Sensasi tengkuknya yang kasar anehnya justru malah membuat Subaru merasa tenang. Setelah agak merasa tenang, Subaru dan rombongan akhirnya berangkat. Mereka pun keluar dari gerbang depan dan menemukan sungai mengalir antara gerbang luar dan kota. Mereka pun melewati jembatan batu melalui sungai tersebut dan gerbang bagian terdalam pun terbuka. Pristella pun akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Wow! Subaru menunjukkan ketakjubannya atas kota yang terbentang di hadapannya saat ini. Dan bukan cuma dia yang bereaksi seperti itu. Beatrice dan Emilia juga mengekspresikan hal yang serupa. Dia pun menyesal karena sebelumnya dia menyebut kota akuatik ini dengan sebutan penjara. Ketika dia membayangkan Pristella pertama kali, dia langsung mengimajinasikan kota tua Venezia di Italia. Dan dia merasa kalau imajinasinya ini yang sekarang tidak terlalu liar dan jauh dari kenyataan. Dia bisa merasakan kalau imajinasinya mengenai kota tua Venezia di Italia ini sangat dekat dengan kenyataan yang dia lihat sekarang. Kotanya sendiri berbentuk melingkar dengan tembok melingkar yang mengurung kota tersebut. Walaupun ukurannya sangat besar, mengingat ini adalah sebuah kota, namun pemandangannya sendiri mengingatkan Subaru pada stadion olahraga yang berbentuk kubah. Semakin ke tengah, katup atas semakin turun. Berbagai macam bangunan terbuat dari batu memadati kota tersebut, membuat kota ini menjadi kota paling bergaya barat yang pernah Subaru lihat di dunia ini. Kanal besar mengalir melalui kota tersebut dengan ukuran yang sangat raksasa. Kanal atau aliran air ini kemudian membagi kota tersebut menjadi 4 bagian. Subaru bisa melihat gondola berdayung di atas aliran air tersebut. Dia bisa merasakan punggungnya gemetar ketika melihat hal ini. Sebutan kota biru, kota air, kota gerbang air Pristella, semuanya adalah julukan yang pantas diberikan kepada keajaiban dunia ini. Sekali lagi dia mengucapkan kekagumannya dengan mengatakan luar biasa. Namun tidak ada seorang pun yang mau membantahnya. Para pasukan pengawal tersenyum puas ketika melihat reaksi Subaru dan yang lainnya ketika memasuki kota ini. Tampaknya orang-orang yang pertama kali memasuki gerbang tersebut seringkali melakukan hal yang sama seperti apa yang rombongan faksi Emilia lakukan saat ini. Garfield yang ikut merasa takjub mengomentari omongan Otto sebelumnya yang ternyata bukan omong kosong seperti apa yang ada di dalam pikirannya. Garfield tampaknya mulai merasa tenang setelah sebelumnya ikut-ikutan bereaksi seperti sisa rombongan Emilia lainnya. Dia sekarang mulai agak bisa menenangkan dirinya dengan menggosok-gosok hidungnya. Walaupun pipinya masih memerah. Bagi Garfield yang memang cunibio akut, hasrat maskulin akan petualangan dan hal-hal dramatis pasti menyala terang dikarenakan pemandangan ini. Otto bergumam bahwa dia selalu menginginkan untuk mengunjungi tempat ini karena tempat ini memiliki hubungan erat dengan dewa para pedagang Hoshin si buas. Dia akhirnya bisa mengunjunginya dan sangat puas akan keputusannya. Tangannya terus bergerak-gerak liar dan ekspresinya terlihat emosional.